Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. akhirnya Pohon. setelah sekian lama Ya, tidak bertemu dengan King Soleh ya. ya. Akhirnya kita bertemu dengan King Soleh. King Soleh idaman semua wanita. Ya, amin amin amin. Amin. Tepatnya sih King Abdul Soleh. Oke, Hamba raja yang oke, baik. oke. Ya, ya, ya. Oke, hamba raja yang baik. Iya, siap siap Oh, siap. itu King Abdul Soleh. itu gelarnya dapat dari mana King Soleh? Itu gelarnya dapat dari saya sendiri sih, itu dapat ngarang. Karena kalau saya ngeklaim nanti saya dituntut. Jadi King Soleh ini memberikan gelar untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Jadi buat teman-teman yang pengen juga punya gelar, ya, gelar apa itu namanya? Gelar bangsawan. Gelar bangsawan. Tapi jangan menuntut dari kerajaan lain, nanti No. takutnya dituntut. Oh iya, Ya. benar. Mending mengklaim diri sendiri saja. Oh, berarti Oke, kalian oke. bisa mengangkat diri kalian sendiri. Oke, siap. Ini karena otak kita yang terlalu halu. Out of the box. Out of the box. Ya berbicara masalah kerajaan ya. Siap. Bicara masalah kerajaan. Mm. Mungkin dulu Nusantara juga itu kerajaan ya. Ya, dulu Nusantara adalah suatu kerajaan yang sangat besar. Sangat besar. Ini aku panggilnya King Soleh atau Soleh atau Ya, terserah sih, tapi kebanyakan orang manggil saya itu King. King. Oke. King. Oke. King. Oke, King Soleh. Ya, siap. Kesibukan apa? Akhir-akhir ini? Kesibukan sekarang mengelola bisnis keluarga ya di Jakarta. Oke. Siap. Boleh tahu bisnisnya? Bisnisnya mengelola warung makan warteg di daerah Kemang, Jakarta. Silahkan yang mau mampir, Oke. datengin aja di Kemang 6, daerah Kemang 6. Oke, alamat nanti taruh sini ya. Alamatnya sini. nanti ditaruh di sini. Siap. Terus ini lagi libur. Ya, lagi libur karena Iya. kebetulan Om kan lagi meninggal, akhirnya Oh, semua innalillahi wa inna keluarga ilaihi raji'un, nggih. ya, semua keluarga jadi pulang kampung. Oh. Tapi di balik musibah daripada omnya meninggal tadi Iya, ya, siap. akhirnya ada hikmah yang bisa kita ambil. Akhirnya Apa kita dipertemukan. Oh. Iya. Akhirnya bisa berwawancara di sini ya. Siap. Walaupun tangannya harus begini ya. Ini pegel ini Pegel. sebenarnya. Karena mungkin masih awal-awal ya. Masih awal-awal. Belum Mungkin profesional lah. Oke, nanti kalau sudah lama tambah pegel lagi. Nanti kalau subscribernya sudah banyak, kita nanti beli alat yang canggih. Makanya kalian wajib banget buat subscribe channel kami, like dan subscribe, share, komen yang banyak ya, biar kita itu bisa beli alat yang lebih canggih lagi. Oke? Amin. Amin. Biar nggak pegel. Oke, bicara tadi masalah Nusantara, kerajaan dan lain sebagainya. Oke. Sampai sekarang kan masih juga King Soleh, ada negara-negara yang masih menganut sistem kerajaan. Masih. Ya, termasuk salah satunya tetangga kita. Iya, tetangga. Indonesia ya, tetangga Indonesia. Contohnya ya Malaysia, kalau kita sebut Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand. Dan ternyata King Soleh itu pernah apa ya namanya? Bekerja, pernah mengalami kehidupan di sana ya, merasakan bagaimana rasanya, pahit manisnya kehidupan. Pernah bekerja di salah satu negara dengan sistem kerajaan. Iya, siap. Kerajaan, yaitu Brunei ya, King Soleh. Brunei Darussalam. Dia itu kerajaan Islam ya, kesultanan ya. Kesultanan. Ya, kesultanan. Kalau Islam itu kesultanan. Tentunya beda ya, King. Beda sekali dengan di Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia itu kan kami di sini kan menganut demokrasi. Kalau demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi kalau misalkan di Brunei, dari semua urusan sampai hal yang terkecil itu biasanya diurusi oleh raja gitu. Oleh raja, karena memang gini ya, kalau kerajaan itu berarti ya satu negara itu punya dia gitu ya. Punya kerajaan, punya keluarganya mereka gitu ya. Tentunya pasti beda juga kehidupan dan lain sebagainya gitu kan. Daripada negeri kita Indonesia. Itu gimana King Soleh? Pengalamannya di sana seperti apa? Perbedaan secara sosial lah. Kehidupan masyarakat secara sosial itu yang
paling menonjol, paling menonjol ya. berbeda dengan Indonesia apa? Kalau misalkan di sana itu di Brunei, karena dari dulu itu di Brunei mayoritas orang-orang kaya, orang-orang berpenghasilan menengah ke atas, mereka itu tetangga dengan tetangga mereka itu nggak saling kenal. Jadi kalau misalnya di Brunei itu mereka kan berpenghasilan menengah ke atas, beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu kalau misalkan pagi atau siang atau sore mereka itu masih banyak orang yang berkumpul di depan rumah. Tapi kalau di Brunei itu nggak ada. Mereka itu kalau misalnya mau berkumpul itu di restoran atau misalkan tempat makan tertentu gitu. Kalau jarang mereka itu ada yang berkumpul di depan rumah hanya untuk misalkan sebatas ngobrol atau gibah mengerasani, sebatas mengerasani. Itu tidak ada kalau di Brunei. Mereka itu lebih kehidupannya itu lebih private ya daripada di Indonesia seperti itu. Oke, jadi karena mungkin secara ekonomi sudah terpenuhi, iya, siap. Secara finansial ya Secara itu finansial sudah mampu sehingga mereka merasa apa-apa dia bisa sendiri gitu ya. Siap. Mau benerin genteng, mau ngangkat apa gitu nggak perlu tetangga gitu ya, King. Iya, dan juga satu lagi, kalau misalkan di sana itu benar-benar diurusi oleh kerajaan. Contoh, kalau orang mati. Orang mati itu kalau misalnya di Indonesia mereka yang bertetangga akan berbondong-bondong datang ke rumah si yang berduka cita. Tapi kalau misalkan di Brunei mereka itu bisa sewa atau manggil orang masjid untuk mengurusi jenazah tersebut. Dengan imbalan dibayar. Mereka dibayar itu. Dan itu ketika mengantar jenazahnya pun mereka tidak digotong tapi menggunakan ambulans seperti itu. Itulah mungkin salah satunya yang bikin di Brunei itu orangnya dalam tanda kutip ya apatis mungkin ya. Apatis. Jadi kurang bersosialisasi dengan tetangga. Berbeda dengan Indonesia seperti itu. Jadi ngubur dewek lah ya. Mati ngubur dewek gitu ya. Iya. Itu secara sosial ya, secara sosial. Oh iya, dan satu lagi. Kalau misalkan di Brunei itu kalau misalkan ada hajatan, ya. Kalau di Indonesia hajatan itu kan semua orang bertetangga akan berkumpul di rumah tuan hajat ya. Tetangga-tetangga akan membantu gotong royong. Tapi kalau di sana itu mereka lebih kebanyak itu tuh nyuruh orang. Nyuruh orang. Iya, nyuruh orang. Karena mereka punya uang gitu ya. Iya, jadi kayak misalkan dari mulai catering, tenda itu mereka akan menyewa, catering, makanan pun mereka akan menyewa. Di sini juga tenda nyewa, King. Iya, tapi kan kalau misalkan kayak makanan masak itu kan mereka tetangga, dibantu oleh tetangga. Kalau di sana itu mereka lebih prefer atau lebih bercondong ke membeli catering makanan di restoran. Jadi lebih praktis gitu ya. Lebih praktis. Jadi gitu. Enggak bisa sinoman ya. Kalau kita kan sinoman itu sinoman bahasan ya. Itu sinoman. Sinoman itu apa sih? Coba kalian komentar yang orang Jawa, komentar di bawah ya. Sinoman itu bahasa Indonesia itu apa? Komentar di bawah ya, tolong. Tolong kita dibantu jelaskan. Sinoman itu bahasa Indonesia apa gitu ya? Iya, sinoman. Terus tadi masalah kehidupan bersosial dan sebagainya. Kemudian untuk anak mudanya, King, ya kan, ya mungkin secara ekonomi berbeda, pasti secara pemikiran berbeda, secara pengelolaan keuangan berbeda, secara pengelolaan finansial berbeda. Itu beda nggak sih kayak anak-anak di Indonesia lah, jangan di Indonesia, terlalu luas. Anak-anak di sekitar kita, anak-anak muda di sekitar kita itu kan, ya dengan seperti itulah ya, tahu sendiri yang seperti itu. Ya. Semua ada yang baik ada yang buruk gitu ya. Kalau di Brunei itu seperti apa? Anak-anak mudanya? Anak-anak mudanya itu mereka lebih cenderung menghabiskan uang orang tua. Karena secara finansial mereka mampu gitu loh. Yang pertama, yang kedua, kalau misalnya di Indonesia kan kadang ada yang orang yang misalkan ada yang sekolah sambil kerja. Ya. Itu bukan kuliah loh, sekolah. Misalkan tingkat SMP atau SD. Di sana? Di sini misalkan, di sini. Misalkan SD, misalkan mereka kan ada yang misalnya bekerja, entah itu paruh waktu, entah itu misalkan cuma membantu orang tua, part time misalkan. Tapi kalau misalnya di Brunei mereka itu full. Kalau misalnya sekolah ya harus sekolah, full sekolah. Kalau misalkan mereka mau kerja, ya mereka cuman kerja saja gitu.
kerja dan kerja. Karena mereka secara pendidikan kan sudah di-cover oleh kerajaan semua. Dari mulai sekolah, kalau di sana itu istilah sekolah rendah sampai sekolah tinggi, universitas itu sudah di-cover oleh kerajaan. Jadi mereka itu sudah tidak mikir. Nggak mikir biaya untuk cari uang lagi. Itu yang perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau misalkan main kalau misalkan saya main ke rumah Pupung, karena kita udah saling kenal, kalau misalkan saya datang ya assalamualaikum, tok assalamualaikum, ada orangnya saya masuk. Tapi kalau di sana nggak bisa, harus ada perjanjian dulu. Perjanjian? Iya, harus janji dulu. Kita mau ngopi perjanjian dulu gitu. Harus ada perjanjian dulu gitu. Maksudnya tertulis atau tidak tertulis? Iya, mungkin secara SMS, secara message gitu. Jadi nggak bisa. Maksudnya janjian, kencan dulu. Iya. Hari ini jam segini mau ke situ gitu. Mau misalkan saya mau ke rumah kamu gitu misalkan. Ya harus ada janjian dulu gitu. Jadi kita itu nggak bisa yang ujuk-ujuk datang langsung masuk ke rumah, itu nggak bisa. Itu dianggapnya nggak sopan. Itu kalau di Brunei. Kalau di Indonesia kan bebas aja. Kita mau datang jam berapapun, selagi orangnya itu ada, kita boleh masuk. Gitu. Yang perbedaan yang terakhir sih menurut aku itu yang paling prinsipal adalah kalau mereka itu kalau misalkan mau nongkrong itu kebanyakan di kafe atau mall. Itu jarang ini. Ya. Kalau misalkan nongkrong itu harus ke kafe atau ke mall. Jarang mereka itu nongkrong di depan rumah atau misalkan barbekyuan bareng depan rumah gitu. Kok kayak mengingatkan sesuatu ya. Jadi iya memang mereka ya mungkin anak muda Indonesia pun sama ketika mereka punya uang. Iya, mungkin itu hal tersebut terjadi mungkin di kota-kota besar atau misalkan di kota-kota yang sudah dianggapnya sudah kaya, kayak misalnya Jakarta, Surabaya, mungkin kota-kota yang seperti itu. Mungkin ya kehidupannya hampir sama. Ini dideketin lagi, King. Nah, biar suara Merdu King Soleh bisa terdengar jelas oleh para pendengar. Ya, siap. Pendengar yang budiman dan setia atau tidak setia. Ya, mudah-mudahan setia lah. Mudah-mudahan setia. Ya. Jadi anak mudanya sering nongkrong. Ya memang karena basicnya mereka secara finansial mampu. Intinya itu ya. Intinya itu. Terus bicara masalah finansial orang Brunei. Emang pekerjaan mereka apa sih rata-rata? Pekerjaan mereka rata-rata karena gini, Brunei adalah salah satu salah satu negara dengan jumlah pengangguran tertinggi se-Asia Tenggara ya. Saya nyebutnya Asia Tenggara. Saya nggak mau nyebut secara dunia. Berarti pengangguran secara indeks ya. Indeks ya berarti ya. Persentase ya. Secara persentase lebih penganggurannya banyak di Brunei daripada Indonesia. Iya. Secara indeks, bukan jumlah ya. Kalau jumlah mungkin besar Indonesia ya. Cuman kalau indeks besar Brunei. Besar Brunei. Terus karena mereka itu di sana ngejarnya itu sebagai pegawai kerajaan. Mereka itu jarang yang mau bekerja di sektor swasta. Karena sektor swasta yang saya tahu ya, sektor swasta di Brunei di negeri sektor di kerajaan. Di kerajaan itu emang perbedaannya cukup lumayan. Jadi kalau misalkan pengalaman saya dulu juga pernah ada teman Brunei bekerja sama saya, kebetulan namanya itu di Antians. Mereka itu cuma dapat gaji $400 per bulan. $400 itu tidak termasuk mes, tidak termasuk makan ya makan dapat sih, cuman mereka kan nggak dapat mes. Gitu. $400 itu berapa rupiah? $400 itu sekitar 4 juta. 4 juta lebih sekian. Ya udah besar, kalau di Indonesia udah besar terus cuman kan kalau misalkan orang Brunei sendiri bekerja di kerajaan Brunei, itu mereka akan mendapat benefit lebih banyak. Misalkan mendapat asuransi, mendapat tunjangan hari tua, mendapat kemudahan untuk mendapatkan pinjaman rumah, mobil, seperti itu. Tapi kalau misalkan mereka bekerja di sektor swasta, mungkin mereka akan lebih kesulitan dengan gaji yang lebih sedikit. Mereka kalau yang kerja sama kerajaan berapa
Berapa dolar? Yang saya tahu dulu salah satu temanku ada yang bekerja di salah satu, kalau di sini itu istilahnya BPN ya, badan eh, badan BPKN. BPN, Badan Pertanahan Nasional. Oh, tanah. Nah, pertanahan. Jadi temanku dulu ada yang bekerja di situ. Tadinya itu bekerja di Anti-Ans. Terus dia itu ikut seleksi di PPN-nya Brunei, Badan Pertanahan Nasional. Tapi versi Brunei ya, di Brunei nggak tahu namanya apa ya. Versi Brunei. Yang saya ingat itu dia itu gaji awalnya banget itu 700 ringgit atau 7 juta. 7.700.000 ringgit itu udah dapat benefit. Dia itu bisa kalau istilah di Indonesia itu bisa ngambil KPR rumah, bisa ngambil kredit mobil gitu dengan lebih mudah gitu dibandingkan sektor swasta. Ya. Emang Brunei itu negaranya kaya ya? Sangat kaya. Jadi istilahnya pengangguran di sana pun nggak khawatir ya? Apa gimana? Istilahnya sih bukan khawatir ya. Mereka kalau misalkan pengangguran dalam masih batasnya usia produktif, mereka tidak akan digaji. Misalkan kayak saya atau kamu kan usia masih produktif tapi menganggur, kerajaan nggak akan tapi membayar. Saya tidak produktif. Saya ke turut tok di sini. Siap. Terus. Tapi kalau misalkan di Brunei itu, kalau misalkan yang lansia mungkin akan mendapatkan berapa benefit ya, kayak misalkan tunjangan pensiunan mungkin mereka akan dapat. Itu pengangguran itu dapat pensiunan? Iya, kalau misalkan hari yang sudah uzur tua. Tapi kalau misalnya usia produktif mereka nggak akan dibayar gitu loh. Itu sih disclaimer ya, bahwa kalau kan kata orang kalau misalnya di Brunei itu pengangguran dibayar salah besar. Nggak segampang itu, saudara. Tapi prakteknya ada, cuman hanya harus mengikuti ada apa ya, punya hanya untuk golongan-golongan tertentu. Bersyarat ya. Hanya untuk golongan-golongan tertentu. Jadi kalau misalkan orang Brunei yang masih yang usianya masih produktif, mereka tidak akan dapat gaji dari kerajaan. Terus seperti itu. Ya udah nggak dapat apa-apa. Ya salah satu pendidikan, kesehatan. Kalau misalnya pendidikan di sana itu gratis, kesehatan di sana gratis. Pengangguran gratis, kesehatan gratis, semua. Makan? Ya enggak lah. Makan mereka cari sendiri. Tapi di Indonesia BPJS ya? Iya, BPJS. Di Indonesia juga ada dong BPJS. Tapi bayar dong tiap bulan tagihan. Ya, ada yang bayar, ada yang enggak. Kalau KIS mereka enggak bayar dong. Ya kan? Enggak tahu sih, tapi perbedaan KIS sama BPJS itu apa sih? Tolong dong komen di bawah. Kita jangan membahas BPJS King Soleh. Saya tidak ingin membahas yang sensitif. Nggak mau. Iya. Nanti kita bicara politik kalau kameranya sudah mati ya. Ya. Kalau depan kamera jangan. Siap. Jangan. Ya. Sampai mana tadi? Kesehatan, sampai pengangguran. Kesehatan, dari pendidikan mereka sudah gratis. Bahkan kalau misalkan dari kesehatan, kalau misalkan di rumah sakit Brunei itu tidak mengakomodir, misalkan kayak operasi, misalkan di Brunei itu alatnya kurang canggih, mereka akan dibawa ke luar negeri dengan dibiayai oleh negara, seperti itu. Oke. Ya sekarang bayangin aja, mereka penduduknya itu kurang dari 1 juta penduduk asli. Dari 1 juta penduduk asli Brunei. Dengan pendapatan yang luar biasa. Pendapatan dari sektor minyak dan gas. Ya itulah. Kita tidak bisa milih ya, negara itu artinya keuntungan secara geografis bagi Brunei. Iya, ya kan? Artinya adanya minyak di sana bukan karena orang mereka pinter-pinter ya, memang karena rezekinya ya. Karena tanahnya memang ya mungkin diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Benar, King Soleh. Enggak salah kalau namanya Soleh. King. Ya, terus kita tidak akan bakal selesai King kalau kita membahas dunia itu ya nanti. Terus sosial, ekonomi, sekarang budaya. Iya, siap. Budaya di Brunei. Kalau budaya kita kan ketemu orang itu nyapa ya. nyapa walaupun budaya itu sekarang sudah mulai terkikis, tapi kan itu budaya kita gitulah ya. Siap. Itu di Brunei gitu enggak?
Mereka itu akan nyapa. Mereka juga akan nyapa. Cuman kalau misalkan nyapa itu kalau misalkan kita kenal banget. Kayak misalkan saya sama kamu, itu kan kenal banget. Saya baru akan nyapa. Tapi kalau misalkan orang yang tidak terlalu kenal itu nggak akan nyapa. Mereka akan diam. Berarti ya, kalau di Tegal ya gitu sih. Iya mungkin, tapi kecuali nih di daerah Solo Jogja gitu kan ya. Ya mungkin. Kenal kan menyapa gitu ya. Kalau di sini ya mungkin berbeda ya. Kayak beda ya. Tapi kalau di sini gimana? Di Tegal? Kalau di Tegal orang kenal ya orang nyapa ya. Iya, cuman ini kehangatannya lagi. Oh ya, cuman kehangatannya itu berbeda lah. Lebih ya, hangat di sini ya. Terus yang kedua nih, uniknya gini. Kalau di Brunei itu kan jarang ada klakson. Jarang sekali ada klakson. Di lalu lintas, di lalu lintas. Oke. Jarang sekali ada klakson. Even kamu misalkan mau nyapa, kalau di Indonesia itu kan mau nyapa pakai klakson, tin. Kalau di sana itu enggak. Di sana itu gimana? Misalkan dari dalam mobil, dari dalam kaca, mereka kan kacanya rata-rata transparan. Memang semua mobil di Brunei itu mobilnya transparan kecuali mobil kerajaan. Jadi kelihatan dari luar. Kelihatan dari luar apa aja yang ada di dalam. Janganlah. Iya. Terus jadi mereka itu cuman melambaikan tangan dari dalam mobil, dari dalam kaca seperti itu. Cuman itu doang. Udah gitu toh. Gitu toh. Cuma itu toh. Berarti mobil di sana ada klaksonnya nggak? Ada klakson cuman jarang digunakan. Mereka itu digunakan kalau misalnya dalam kondisi yang sangat genting. Misalkan mobil mau nabrak, misalkan dari ada lampu merah, terus pindah ke hijau, yang di depan itu nggak jalan-jalan, kelamaan jalannya. Itu pengalamannya. Ya, di salah satu kota di Indonesia, saya tidak mau nyebut kotanya. Iya. Saya tidak nyebut kotanya. Itu kan pengalaman nih, King. Iya. Pakai kendaraan merah nih. Iya. Baru oren. Apa kuning ya? Kuning apa oren? Orange. Baru oren tuh tin gitu. Itu belum hijau. Saya nggak tahu apakah sangat punya urgensi yang memang harus cepet-cepet gitu ya, atau apa gimana saya tidak tahu, tapi hampir mayoritas di salah satu kota tersebut itu baru merah, oren, tin gitu loh. Sudah. Belum hijau, King. Mungkin itu ya kita berpositif thinking aja ya. Positif thinking. Mungkin mereka juga punya urgensi sendiri yang kita nggak mungkin tahu. Gitu. Ya tapi kalau satu kota urgensi semua ya nggak mungkin. satu dua orang ya. Iya, siap. Ya mungkin budaya kurang sabaran. Iya, budaya kurang sabar. Ya. Tapi ini ya yang bikin saya salut di Brunei, orangnya itu sabar dalam lalu lintas. Misalkan gini, taat ke kepatuhan lalu lintas itu lebih tinggi daripada Indonesia yang saya rasakan loh. Iya. Walaupun itu saya juga pernah bekerja di ibu kotanya, Bandar Sri Begawan. Which is itu negara yang lalu lintasnya salah satu yang terpadat ya, karena itu tapi nggak sepadat Jakarta lah ya. Iya, nggak sepadat Jakarta. Cuman kalau jam-jam tertentu ya macet. Iya. Jadi gini, mereka kalau misalkan ada mobil keluar dari parkiran, misalkan saya parkir di mall, di Emperan Mall, saya mau keluar, itu nggak ada motor atau mobil yang main selonong saja, itu nggak ada. Berarti ngasih jalan dulu untuk yang parkir untuk keluar, jalan ke depan, baru yang belakang ngikutin gitu. Jadi nggak sembarangan yang dari belakang langsung nyelonong ke depan, itu nggak bisa. Itu jarang sekali kan. Bahkan saya itu jarang melihat itu. Kecuali orang-orang Indonesia yang pakai motor ya. Kadang kalau misalkan yang delivery langsung selonong saja itu biasanya akan ditegur seperti itu. Karena oleh orang sana apa oleh polisi sana apa? Biasanya sih oleh orang sana dulu sih, oleh orang Brunei yang merasa yang di situ yang merasa terganggu gitu. Kalau misalkan kalau polisi ya mungkin bisa jadi kalau misalnya dia lihat polisi mungkin bisa ditilang kali ya. Ya polisi Brunei kan nggak tahu lah. mungkin bisa ditilang, tapi kalau misalkan pengalaman saya sih seperti itu, mereka akan sabar walaupun macetnya separah apapun. Kalau misalkan orang parkir, mereka mendahului, mereka jalan yang ngeblong. Kalau di situ bis itu ngeblong kanan gitu ya. Jarang ya. Mungkin saya juga nggak pernah lihat, walaupun jalan di Brunei itu sangat mungkin jalan Brunei itu luas dan halus jalannya, tapi nggak seperti di Indonesia yang serbot kanan, serbot kiri, serbot yang nggak bisa. Di sana itu benar-benar tertib lalu lintas, kepatuhan lalu lintas itu lebih tinggi. Oke.
Ya karena mungkin rakyatnya merasa sudah terjamin ya sama negara. Padahal mereka di sana kan kesehatan gratis. Kalau misalkan mau tabrakan ya kan udah di cover sama negara. Di Indonesia mereka yang kesehatannya masih bayar, mereka sudah berani belum-belum kan. Aduh. Ya karena mungkin itu kekayaan Mas Indonesia. Mungkin ya. Artinya iya. Itu budaya di sana lebih tertib, lebih sabar dan sebagainya. Iya. Atau mungkin karena kualitas SDM kita atau secara SDM sama beda? Ya mungkin secara SDM kalau misalkan kita melihat dari indeks pembangunan manusia yang mana itu dilakukan oleh World Bank, Brunei itu kan termasuk negara maju. Ya. Termasuk negara maju karena mereka itu pendidikannya tinggi. Ya. Ya gimana nggak tinggi, karena dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi universitas sudah di cover oleh kerajaan, pemerintah lah ya. Oleh pemerintah. Dan juga di sana itu sistem pendidikannya hampir seperti di Singapura atau di Malaysia. Menggunakan kurikulum Cambridge. Gitu. Cambridge itu Inggris. Kalau Indonesia kurikulum Merdeka. Itu baru serius itu. Iya kah? Iya. Sejak kapan emang? Berarti untuk sekolah menengah pertama itu kelas 7 ini. Kelas 1 ini baru baru terima kurikulum Merdeka. Ya, kita harus tetap mendukung itu kan. Siap. Semua dalam upaya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Untuk mendapatkan kualitas SDM yang lebih baik ya. Tapi lebih sempurna lagi atau gimana? Ya, mungkin. Ya enggak tahu lah, itulah ya. Urusannya orang yang di sana itu politik tingkat tinggi. Oh iya, siap. Percuma kalau orang seperti kita itu bahas percuma. Enggak akan merubah apa-apa. Tapi kalau misalnya didengar oleh presiden ya kan mudah-mudahan. Ya kan? Enggak presiden, king. Ini langsung king. Langsung king, iya. Terus ini nih yang sering aku king, yang sering aku temui ya di Indonesia itu anak mudanya itu kan kreatif. Ya. Mulai dari mereka berbisnis, mereka menampilkan berekspresi, siap. Mau dari seni ataupun dari olahraga dan lain sebagainya. Apakah atmosfer seperti itu ada di anak-anak Brunei? Apa cuma mereka itu isinya nongkrong makan, beli barang mahal, hedon dan lain sebagainya? Terus otaknya ke kreativitasnya tidak pernah dipakai? Yang sejauh saya tahu, mereka itu di sana juga ada inkubasi bisnisnya, inkubatornya. Namanya saya lupa, waktu itu sudah diluncurkan oleh negara Brunei sendiri. Itu di situ di dalamnya itu ada untuk mereka itu berekspresi, mereka itu untuk memulai bisnis. Dan juga kalau misalnya untuk kreativitasnya, ya mungkin adalah perbedaan. Kalau misalkan di Brunei itu kan pertama ya tidak boleh menghina kerajaan, kreatif tidak boleh dibatasi. Tidak seperti di Indonesia yang kadang-kadang ya mohon maaf ya, di Indonesia kadang antara presiden dengan yang bukan presiden kadang sama saja lah. Kenapa video saya berisi politik, King Soleh? Ya mungkin itu cuma perbedaan saja. Di sana juga ada. Ya menghina itu yang enggak boleh lah, siapapun. Cuman kadang kita menemui meme-meme yang arahnya itu ke sana gitu. Ya, itu mungkin itu dilakukan oleh orang-orang gabut yang mungkin oknum ya. Ya, dilakukan oleh oknum. Kita jangan pernah menghina orang, merendahkan orang, apalah itu, karena melecehkan. Terlalu kasar kalau itu. Ya, siap. Karena enggak akan ada gunanya kan? Iya, siap. Enggak akan ada gunanya. Terus jadi adanya ruang yang diberikan oleh pemerintah Brunei, berarti di sana sangat dikontrol. Iya, sangat dikontrol. Nggak kalau di sini kan mekanisme ketika di Indonesia gitu ya. Ketika sesuatu itu menghasilkan, si pelaku punya ide bisnis, punya punya spekulasi yang baik dan lain sebagainya. Ya. Tanpa disuruh, tanpa dikontrol, mereka akan jalan sendiri. Ya, berarti kalau di sana harus didampingi pemerintah seperti itu.
Mereka itu sebenarnya ada pendampingan sendiri ya, yaitu tadi fungsinya dari inkubator bisnis itu yang di dalamnya itu mereka itu mungkin mendapatkan funding, permodalan, mereka mendapatkan semacam mentoring dari kerajaan gitu. Mungkin salah satunya. Cuman kan yang membuat perbedaan adalah secara marketnya di sana itu sedikit. Ya. Orang-orang itu sedikit dibanding di Indonesia. Itulah mengapa mungkin di sana kalau misalnya mau berbisnis pun kurang berkembang. Ya karena gitu. Juga masyarakatnya sedikit. Mungkin terlalu dininak-bobokan oleh pemerintah. Iya, mungkin. Apa sih pendidikan gratis, kesehatan gratis. Terus mau ngapain lagi kan gitu ya? Iya, mereka hidup ya cuma untuk beribadah saja 5 waktu. Subhanallah, ya betul. Enak ya ibadah, nggak mikir kulakan, nggak mikir payo lagi ngono ya. Nggak mikir seperti itu. Terus untuk apa lagi ya? Kalau misal masalah aplikasi digital ya, ekonomi digital di sana. Saya juga mau bahas ekonomi digital di sana. Di sana juga ada semacam Gojek, ya kayak aplikasi kayak Gojek lah ya di sana. Itu namanya Dart. Dart itu kayak di Brunei. Maksudnya di ejanya. Oh, DART. Oh, Dart. Gitu ya. Dart. Ya, terus. Ya di sana itu juga misalkan kalau misalnya saya mau butuh kendaraan dengan secara praktis, tinggal pakai aplikasi itu, nanti kita bisa nyampe tujuan. Nanti mobilnya bisa datang, kami bisa pesan, nanti bisa tujuannya kemana seperti itu. Oh, jadi semacam ya aplikasi dari sana ya. Aplikasi apa sih istilah? Ya Allah, lupa. Apa itu namanya? Healing. Itulah nantilah teman-teman yang lebih tahu. Tolong dong komen di bawah apa sih istilahnya kayak yang seperti itu. Aplikasi ya Allah. Ya semacam Gojek seperti ya, itu. Ya itulah ya. Itu komen karena dong di bawah biar tambah seru, ya kan? Iya, itu karena volume otak kita yang terlalu kecil sehingga tidak mengingat. Ya Allah, ke Gojek itu apa ya namanya? Udah nanti kita kelihatan tidak profesional. kelihatan kosongnya. Terus ya paling itu ya, nanti biar videonya nggak kelamaan King Soleh. Mungkin nanti kalau ada bahasan-bahasan yang ya mau dibahas silakan tanya di komentar, request kalian mau dibahas apa, nanti suara yang paling banyak kita bahas. Oke. Iya, suara yang paling banyak ternyata satu yang komen satu. Oke. Intinya dari perbincangan tadi kita bareng King Soleh ya, bareng bersama King Soleh. Iya. Intinya kita tetap harus selalu bersyukur ya King, dimanapun kita berada. Karena ini nggak tahu kata siapa ya, pengarang katanya siapa, katanya ada yang bilang gini King, emas itu mau ditaruh di mana aja tetap emas. Oh iya siap. Mau tapi sesuatu yang tidak batu itu mau dibungkus sebagus apapun, mau diapain lah, mau dihias seperti apapun ya tetap batu gitu. Artinya dimanapun tempatnya jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan orang lain dan lain sebagainya ya. Jangan pernah menyalahkan kondisi kita. Karena apalagi menyalahkan Tuhan. Aduh. Itu King Soleh itu pembahasannya selalu dalam menjerumus, mencekam gitu ya. Dan kadang sedikit berbahaya gitu. Ya seperti itulah ya. Mungkin gambaran juga buat teman-teman. Misalnya ada teman-teman yang pernah bekerja ke sana ya, ingin bekerja atau ingin menempuh pendidikan di sana, ingin misalkan wisata di healing sana. Healing dasmu poal. Mau berwisata di sana banyak. Di sana itu banyak catatan ya, di sana itu banyak spot-spot wisata yang digratiskan oleh pemerintah sana. Oke. Seperti pantai-pantai di sana itu mayoritas hampir semua itu gratis. Ada di Indonesia yang gratis. Larangan gratis. Enggak, masuknya bayar. Oh, sekarang bayar. Iya.
bayar untuk parkir. Oh iya, karena saya nggak pernah healing King, jadi nggak saya nggak pernah kemana-mana, jadi nggak tahu. Kamu itu agak pucat ya. Oke, gitu aja biar nggak kelamaan videonya karena kita juga ada acara. Siap. Jadi nggak bisa berlama-lama, nanti kalau kelamaan juga kasihan teman-teman, nanti kuotanya habis untuk melihat untuk hanya melihat omong kosong ini ya. Tapi enggak, ini kalau King Soleh pengalamannya asli real. Nah, buat pandangan teman-teman, yang penting jangan pernah merasa iri sama orang sana karena mereka mendapatkan keistimewaan pendidikan gratis dan sebagainya. Enggak, tetap yang menyenangkan yaitu rumah kita Indonesia. Nyatanya King Soleh balik lagi, ya kan? Nah, udah di sana balik lagi. Bekerja di sana lagi. Karena kecintaannya begitu besar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, gitu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan, baik dari saya, dari King Soleh, ya, siap. Atau kata-kata yang menyinggung, itu sebuah ketidaksengajaan, ya King. Siap. Mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Siap. Dukung terus channel ini, subscribe, like, share, komen, karena subscribe, like, komen, share dari teman-teman adalah semangat untuk kita selalu berkarya. Ya, oke. Dan itu semua gratis. Gratis seperti pendidikan di Brunei. Ya, oke, siap. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.